Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem informasi. Setelah kita memahami proses bisnis, sekarang saatnya kita melihat lebih dekat bagaimana sistem informasi mendukung proses-proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Karena adanya perbedaan kepentingan, spesialisasi, dan tingkatan dalam sebuah organisasi, maka muncullah berbagai macam sistem yang berbeda-beda. Tidak ada satu sistem yang mampu menjawab semua kebutuhan tersebut secara keseluruhan. Nah, organisasi bisnis pada umumnya memiliki sistem-sistem yang mengandung proses-proses tersebut dalam tiap area fungsi bisnis utama, yakni penjualan dan pemasaran, manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, serta sumber daya manusia. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yang ini area fungsional. Kita dapat menemukan contoh-contoh sistem dari setiap fungsi utama bisnis pada penelusuran pembelajaran yang terdapat pada sesi ini. Sistem fungsional yang beroperasi secara mandiri dan secara tersendiri menjadi bagian dari masa lalu karena sistem tersebut tidak mendukung kemudahan dalam berbagi informasi. Guna mendukung kegiatan proses bisnis lintas divisi fungsional, banyak yang telah diganti dengan sistem lintas divisi fungsional yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan proses bisnis dalam kelompok-kelompok dalam organisasi. Pada umumnya, perusahaan juga memiliki sistem berbeda guna mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dari masing-masing kelompok manajemen utama yang telah kita bahas sebelumnya. Sekarang, sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Ini. Manajer operasional membutuhkan sistem yang mampu memantau aktivitas dasar dan transaksi organisasi seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan, uang tunai, penggajian, keputusan kredit, dan aliran material dalam sebuah pabrik. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS memberikan informasi seperti ini. Jadi, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasionalkan atau mengoperasikan dan mencatat secara transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan, penjualan, pemesanan, penggajian, karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Berapa banyak barang di lokasi penyimpanan barang? Apa yang terjadi dengan pembayaran? Nah, pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, serta tujuan telah ditentukan dan terstruktur dengan rapi. Sebagai contoh, keputusan untuk menyetujui kredit dari pelanggan diambil oleh supervisor pada tingkat yang lebih rendah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, kita akan lihat gambar 2.2 yang ini. Pada gambar ini, Transaction Processing System atau TPS untuk memproses pembayaran gaji. Sistem penggajian memantau uang yang telah dibayarkan kepada karyawan, kartu absensi karyawan, ini kartu absensi karyawan, sistem penggajian, database karyawan, kartu absensi karyawan dengan nama, nomor jaminan sosial, jumlah jam kerja, minggu mewakili sebuah transaksi dari sistem ini. Saat transaksi dimasukkan ke dalam sistem master file. Pada sistem akan diperbarui yang akan memelihara informasi karyawan pada organisasi tersebut secara permanen. Ini pada database.
Data yang terdapat pada sistem tersebut akan dikombinasikan dengan berbagai cara untuk menghasilkan laporan sesuai dengan kepentingan manajemen dan lembaga pemerintah serta mengirim pembayaran kepada karyawan. Para manajer membutuhkan TPS untuk memantau status operasi di dalam perusahaan, beserta hubungan perusahaan dengan lingkup eksternal. TPS juga merupakan penghasil utama informasi bagi sistem dan fungsi lainnya. Seperti ini. Sistem pemrosesan transaksi seringkali sangat penting bagi suatu perusahaan di mana kegagalan TPS (Transaction Processing System) selama beberapa jam saja dapat mengakibatkan lumpuhnya suatu perusahaan. Karena ini langsung terhubung ke laporan manajemen, ke database karyawan, ke data karyawan, dan ke lembaga pemerintah, slip gaji, dan lainnya. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke sistem intelijen bisnis yang ini. Perusahaan juga memiliki sistem intelijen bisnis yang berfokus pada pengiriman informasi untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Intelijen bisnis menunjukkan segala hal yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada setiap tingkat manajemen. Kita lihat di sini, ini adalah sistem intelijen bisnis. Sistem intelijen bisnis untuk manajemen tingkat menengah membantu dengan cara memantau, mengontrol, mengambil keputusan, dan melakukan kegiatan-kegiatan administratif. Istilah sistem informasi manajemen atau MIS, Management Information System, juga menunjuk pada kategori spesifik dari sistem informasi yang membantu manajemen tingkat menengah. SIM, Sistem Informasi Manajemen, menyediakan laporan kinerja perusahaan terkini bagi manajemen tingkat menengah. Informasi ini kemudian digunakan untuk memantau, mengontrol organisasi bisnis, serta memperkirakan kinerja pada masa yang akan datang. Nah, SIM merangkum dan menyusun laporan mengenai kegiatan operasional dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan dari sistem pemrosesan data. Data dasar mengenai transaksi yang diperoleh dari TPS dirangkum dan disajikan sebagai laporan yang dihasilkan setiap saat. Seperti ini. Jadi kita lihat gambar 2.3 bagaimana sistem informasi memperoleh data dari TPS perusahaan. Di sini ada file pemesanan, sistem pemrosesan data, file master produksi, sistem perencanaan sumber daya bahan baku, file akuntansi, sistem buku besar. Nah, berikutnya akan arsip ke SIM, data penjualan untuk pemesanan. Untuk master produksi, data biaya produksi per unit, dan data perubahan produk. Untuk sistem buku besar akan data beban biaya. Nah, di sini ada informasi laporan dan tampilan secara online dan layar menampil. Di sini adalah para manajerial. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem informasi mengubah data untuk level transaksi dari persediaan, produksi, dan akuntansi menjadi data dan laporan kepada manajer. Di sini. Hasil entry-nya adalah seperti ini dalam kode produk untuk akuntansi. Umumnya SIM menyediakan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan rutin yang telah dispesifikasikan dalam perbaikan dan memiliki prosedur yang telah ditentukan dalam memberikan jawaban atas setiap pertanyaan tersebut. Sebagai contoh, laporan yang dihasilkan oleh SIM mungkin memasukkan jumlah penggunaan selada oleh penyedia makanan siap saji dalam satu kuartal. Ini. Dalam satu kuartal. Oke.
Beberapa jenis sistem intelijen bisnis mendukung lebih banyak pengambilan keputusan tanpa pengulangan atau non-rutin. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS berfokus pada masalah-masalah yang unik dan cepat berubah, yaitu prosedur dalam mencapai atau menghasilkan suatu solusi belum ditentukan sebelumnya secara keseluruhan. Decision Support System atau DSS mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah yang akan terjadi pada jadwal produksi jika kita melipat gandakan penjualan pada Desember? Apa yang terjadi pada tingkat pengambilan investasi yang kita lakukan jika pabrik tidak beroperasi selama 6 hari? Nah, meskipun DSS merupakan informasi internal dari TPS dan SIM atau Sistem Informasi Manajemen, seringkali DSS memperoleh informasi dari sumber-sumber eksternal, seperti harga saham terkini, harga barang pesaing. Sistem ini digunakan oleh super user manager, dana analisis bisnis yang ingin menggunakan teknologi analisis dan model yang mutakhir dalam menganalisa data. DSS yang kecil tetapi tangguh adalah sistem pengestimasian pelayaran pada perusahaan pelayaran berskala global yang melayani pengangkutan batu bara, minyak, tambang, serta barang jadi dalam skala besar. Perusahaan ini memiliki beberapa kapal, menyewa beberapa angkutan, dan menyediakan dana untuk kontrak pengapalan di pasar terbuka untuk mengirim barang kiriman. Nah, sistem pengestimasi pelayaran atau Value Estimating System memperhitungkan keuangan dan teknis perincian pelayaran yang dilakukan. Perhitungan keuangan diantaranya biaya, waktu, pengiriman, meliputi bahan bakar, tenaga kerja, dan modal yang digunakan. Biaya angkut untuk berbagai jenis kargo, serta biaya pelabuhan. Perincian teknis meliputi banyak faktor yang tak terhitung jumlahnya, seperti kapasitas angkutan barang, kecepatan, jarak antar pelabuhan, bahan bakar, konsumsi air, dan pola pemuatan barang. Ini tentunya bergantung lokasi kargo di berbagai pelabuhan yang berbeda. Sistem estimasi pelayaran yang baru saja kita jelaskan, yang ini, menitik beratkan pada model-model. Sementara sistem intelijen bisnis lainnya lebih mengarah pada pengelolaan data yang berfokus pada pengelolaan data menjadi informasi yang berguna dari sekumpulan besar data. Sistem intelijen bisnis juga ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan manajemen senior dalam mengambil keputusan. Manajer senior membutuhkan sistem yang berfokus pada masalah-masalah strategis jangka panjang, baik yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem-sistem tersebut berfokus pada pertanyaan seperti apa tingkat pekerjaan dalam 5 tahun, seperti apa tren pembiayaan jangka panjang pada sektor industri, dan produk apa yang harus dibuat dalam 5 tahun. Ini adalah contoh dari DSS. Berikutnya adalah sistem pendukung eksekutif. Sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System atau ESS membantu manajemen senior dalam mewujudkan keputusan-keputusan yang telah dibuat. Sistem tersebut ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan tanpa rutin yang membutuhkan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan karena tidak ada prosedur per program yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan solusi. ESS menyajikan grafik dan data dari banyak sumber melalui batasan yang mudah digunakan oleh manajer senior. Informasi sering dikirimkan kepada eksekutif senior melalui portal yang menggunakan tampilan web untuk menampilkan konten personal organisasi bisnis yang terintegrasi. ESS dirancang untuk menggabungkan data kejadian-kejadian dari luar perusahaan seperti perubahan peraturan pajak ataupun kondisi pesaing, serta merangkum informasi dari lingkungan dalam perusahaan melalui SIM dan DSS. Sistem tersebut menyaring, meringkas, dan memantau data-data penting, serta seperti memunculkan data terpenting bagi manajer senior. Menariknya, sistem ini telah dilengkapi kemampuan analisis dari intelijen bisnis untuk menganalisa tren, perkiraan, ramalan, serta pencarian data secara lebih terperinci.
Intelijen bisnis dan teknologi analitis terkini telah dilengkapi dengan pengelolaan berbasis data, di mana para pengambil keputusan dapat menggantungkan kepercayaannya kepada pengelolaan perangkat analitis dan pengolahan data dalam membantu pekerjaannya dengan menggunakan ujung jarinya saja. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Setelah meninjau ulang berbagai macam sistem yang telah kita bahas, kita mungkin akan bertanya-tanya bagaimana organisasi bisnis mampu mengelola semua organisasi yang dihasilkan sistem-sistem yang berbeda tersebut. Apakah mungkin kita akan mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk memelihara berbagai sistem tersebut? Dan akan ada pertanyaan bagaimana sistem-sistem yang berbeda ini dapat saling berbagi informasi. Dan bagaimana manajer dan bawahannya dapat mengorganisasikan pekerjaan mereka. Faktanya, semua ini adalah pertanyaan penting bagi bisnis saat ini. Menjalankan bisnis secara bersama-sama, ini kita bahas tentang aplikasi perusahaan, dalam berbagai macam sistem yang berbeda-beda, telah menjadi tantangan utama bagi suatu perusahaan. Umumnya perusahaan-perusahaan menggunakan dua cara, yaitu membiarkan sistem tumbuh secara alami dalam perusahaan atau menggunakan jasa perusahaan yang lebih kecil. Selama beberapa waktu, perusahaan akan selalu berakhir dengan kumpulan sistem yang sebagian besar merupakan sistem lama dan memiliki tantangan dalam berkomunikasi antar satu sistem dengan sistem lainnya, serta bekerja sama sebagai satu kesatuan sistem perusahaan yang terintegrasi. Ada beberapa solusi untuk masalah ini. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan aplikasi perusahaan atau enterprise application, yang merupakan sistem yang mencakup seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu perusahaan lebih fleksibel dan produktif, dengan cara mengkoordinasikan proses-proses bisnis menjadi lebih singkat, serta mengintegrasikan kelompok-kelompok proses guna menciptakan pengelolaan sumber daya serta layanan pelanggan yang efisien. Terdapat 4 kategori utama aplikasi perusahaan, yakni sistem perusahaan, sistem pengelolaan rantai pemasokan atau rantai pasokan, sistem pengelolaan hubungan pelanggan, sistem manajemen pengetahuan, kita lihat di sini, sistem pengelolaan rantai pasokan, sistem pengelolaan hubungan pelanggan. Di sini adalah proses, di sini adalah sistem perusahaan, di mana di bawahnya adalah sistem manajemen pengetahuan. Jadi 4 ini merupakan 4 kategori aplikasi utama dalam sebuah perusahaan, yaitu sistem perusahaan, sistem pengelolaan rantai pasokan, sistem manajemen pengetahuan, dan sistem pengelolaan hubungan pelanggan. Sistem perusahaan atau enterprise system yang digunakan oleh perusahaan sering kita sebut sebagai perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP nanti kalian akan sering mendengar namanya ERP, Enterprise Resource Planning, untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat tunggal. Informasi yang sebelumnya terpecah-pecah berdasarkan beberapa sistem disimpan dalam bentuk data tunggal komprehensif, dapat dipahami oleh semua sistem pada sebuah lokasi penampung data yang dapat digunakan oleh banyak bisnis yang berbeda-beda. Sebuah contoh, ketika pelanggan melakukan pemesanan, data pesanan tersebut berpindah secara otomatis ke divisi perusahaan yang berkepentingan terhadap data tersebut. Transaksi pemesanan tersebut memicu divisi gudang untuk mengeluarkan barang dan menjadwalkan pengiriman. Kemudian divisi gudang mengirim informasi kepada pabrik untuk mengisi ulang apa yang saja yang sudah habis. Di sini divisi manufaktur. Kemudian divisi gudang akan mengirim, kemudian divisi akuntansi yang ini
Diberitahukan untuk mengirim tagihan kepada pelanggan, layanan pelanggan, memantau kelanjutan serta perkembangan tahap pesanan guna merespon menginformasikan status pesanan kepada pelanggan. Manajer dapat menggunakan informasi yang terdapat di seluruh perusahaan guna mengetahui dan membuat keputusan yang lebih cermat, tepat waktu, terkait kegiatan operasi sehari-hari dan perencanaan jangka panjang. Berikutnya adalah sistem pengelolaan rantai pasokan. Perusahaan menggunakan sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management untuk mengelola hubungannya dengan pemasok. Sistem ini membantu pemasok, perusahaan pembeli, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, serta pengiriman produk dan jasa. Sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya, memproduksi, serta mengirim barang dan jasa secara efisien. Sementara itu, tujuannya adalah untuk menghasilkan produk menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam jumlah yang tepat, sesuai dengan jumlah konsumsi pelanggan dengan biaya serendah mungkin, dan waktu secepat mungkin. Sistem ini meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara menurunkan biaya pembuatan dan pemindahan produk, serta memungkinkan para manajer membuat keputusan yang lebih baik terkait pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, produksi, serta pendistribusian. Sistem manajemen rantai pasokan adalah salah satu sistem antar organisasi atau interorganizational system, karena sistem ini mengotomatisasi alur informasi antar organisasi yang berbeda. Anda akan menemukan contoh-contoh dari sistem informasi antar organisasi di dalam buku ini, di dalam materi ini. Karena sistem semacam ini memungkinkan setiap perusahaan saling terhubung secara elektronis kepada pelanggan maupun perusahaan rekanan mereka. Berikutnya adalah sistem pengelolaan hubungan pelanggan. Perusahaan menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management System atau CRM untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan. CRM menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasikan pendapatan, kepuasan pelanggan, serta mempertahankan pelanggan. Informasi yang disediakan oleh CRM membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menarik minat, dan mempertahankan konsumen yang paling memberikan keuntungan. Menyediakan pelayanan lebih baik kepada pelanggan yang sudah ada, serta meningkatkan penjualan. Berikutnya adalah sistem manajemen pengetahuan. Nah, ini. Beberapa perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan lainnya. Hal tersebut disebabkan mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam menciptakan, memproduksi, serta mengirimkan barang dan jasa. Pengetahuan yang dimiliki perusahaan ini bersifat unik, khas, sulit ditiru, serta dapat berpengaruh sebagai keunggulan strategi jangka panjang. Sistem manajemen pengetahuan atau Knowledge Management System atau KMS memungkinkan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara lebih baik. Sistem ini mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan, serta membuat pengetahuan dan pengalaman tersebut tersedia dimanapun dan kapanpun pada saat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Mereka juga menghubungkan perusahaan ke sumber pengetahuan eksternal. Baik. Setelah kita mempelajari aplikasi perusahaan, yakni arsitektur aplikasi perusahaan yang ini, kita akan melanjut ke intranet dan extranet.
Aplikasi perusahaan menciptakan perubahan yang mendasar bagi organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dengan menawarkan banyak peluang untuk mengintegrasikan data bisnis yang penting ke dalam suatu sistem tunggal, namun seringkali aplikasi perusahaan sulit diterapkan dan harganya pun sangat mahal. Oleh karena itu, intranet dan extranet pantas disebut sebagai perangkat alternatif untuk meningkatkan integrasi dan kelancaran arus informasi antar perusahaan dengan pelanggannya serta beserta pemasoknya. Secara sederhana, intranet adalah sistem atau adalah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawannya saja. Istilah intranet mengacu pada jaringan internal, yang berbeda dengan internet yang merupakan jaringan umum yang menghubungkan tiap organisasi beserta jaringan eksternal lainnya. Intranet menggunakan teknologi dan teknik yang sama dengan internet. Dan intranet seringkali merupakan wilayah akses pribadi atau khusus kalangan karyawan saja pada situs web perusahaan yang lebih besar. Demikian juga dengan extranet. Extranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan tersebut. Berikutnya kita akan bahas tentang e-business, e-commerce, dan e-government. Sistem dan teknologi yang baru kita jelaskan di atas telah mengubah hubungan perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan rekanan logistik menjadi hubungan secara digital menggunakan teknologi jaringan dan internet. Banyak organisasi bisnis dewasa ini menggunakan atau berdasarkan jaringan digital yang kita istilahkan bisnis elektronik dan perdagangan elektronik yang akan sering digunakan dalam pembahasan sistem informasi manajemen. Bisnis elektronik atau elektronik bisnis atau e-business mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. E-business meliputi aktivitas pengeluaran internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. E-business juga meliputi perdagangan elektronik atau elektronik e-commerce atau e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut seperti iklan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Teknologi yang terkait dengan e-business telah menghasilkan perubahan yang mirip dengan sektor swasta. Pemerintah pada tiap tingkatan menggunakan internet untuk mengirim informasi dan layanan kepada masyarakat, karyawan, dan organisasi bisnis yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Dan ini biasa disebut dengan e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Sebagai tambahan, untuk meningkatkan kualitas pengiriman jasa pemerintah, e-government meningkatkan efisiensi kegiatan operasional pemerintah dan memperkuat peran serta masyarakat dengan cara memberikan akses informasi secara lebih mudah dan kemampuan saling berhubungan antar masyarakat lewat jaringan elektronik. Sebagai contoh, penduduk di suatu negara bagian atau penduduk di suatu provinsi atau kabupaten kota dapat memperbarui surat izin mengemudi mereka atau mengajukan tunjangan pengangguran secara online, dan internet telah menjadi perangkat yang sangat berguna untuk menyuarakan kepentingan kelompok bagi tujuan politik serta pengumpulan dana. Baik, demikian sesi ini yang membahas tentang jenis-jenis sistem perusahaan bagian dari bab 2, yakni bisnis elektronik, e-bisnis, dan kerjasama global. Adapun latihannya adalah untuk A, bagaimana sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam suatu bisnis, organisasi bisnis. Bagian B,
Jelaskan karakteristik sistem pemrosesan, Business Transaction Processing System atau TPS, dan peran yang mereka lakukan dalam satu bisnis. Yang ketiga, jelaskan karakteristik informasi manajemen SIM dalam TPS dan DSS. Yang keempat, jelaskan karakteristik sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS, dan jelaskan manfaatnya bagi organisasi bisnis. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jelaskan karakteristik sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System ESS, dan menjelaskan mengapa sistem ini berbeda dengan DSS. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.